Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan meluncurkan program edukasi dan penjualan pupuk non-subsidi, bekerja sama dengan CV Agro Berkah Prima pada Rabu, 4 Juni 2025 di Desa Wunduatu, Kecamatan Andoolo. Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian serta mendukung swasembada pangan sesuai arah kebijakan nasional Astacita. Bupati Konsel Irham Kalenggo menyebut peluncuran ini sebagai langkah strategis dalam menjaga produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi. Ia menegaskan pentingnya menciptakan sistem pertanian lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Distribusi pupuk non-subsidi ini akan menyasar komoditas yang tidak tercakup dalam program subsidi, seperti hortikultura dan perkebunan. Andi Rahmat, perwakilan CV Agro Berkah Prima, berharap program ini menjadi bagian dari gerakan besar menuju Konawe Selatan yang sehat, cerdas, dan sejahtera, setara. Kabupaten Konsel sendiri memiliki potensi pertanian yang luas, dengan ribuan hektar lahan sawah, hortikultura, dan perkebunan. Namun, keterbatasan pupuk bersubsidi menyebabkan kebutuhan pupuk untuk sektor di luar tanaman pangan belum sepenuhnya terpenuhi. Melalui program ini, Pemkab ingin meningkatkan pemahaman petani dalam penggunaan pupuk non-subsidi secara tepat, sekaligus memastikan distribusi pupuk berjalan transparan dan mudah diakses. Bupati Irham juga mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga kelompok tani, untuk bersama-sama mengawal dan mendukung keberhasilan program ini demi pertanian Konsel yang lebih produktif dan berdaya saing. Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati, DPRD, Forkopimda, CV Agro Berkah Prima, Camat, Kepala Desa, penyuluh, serta kelompok tani. Terus yang terkait informasi bahwa pupuk subsidi yang kita maksudkan, yang akan kita berikan melalui bantuan pemerintah adalah dikhususkan untuk tanaman-tanaman, khususnya tanaman pangan, atau padi, sayur-sayuran, atau tanaman hortikultura. Nah, ini juga yang menjadi program setara dan ini seiring atau sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, begitu Bapak Presiden dilantik, beliau langsung mengumumkan menaikkan 100% daripada bantuan pupuk bersubsidi. Sehingga secara otomatis maka kita pemerintah Konawe Selatan merasa terbantu sekali dengan kebijakan yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, khusus untuk tanaman-tanaman perkebunan memang itu tidak menggunakan pupuk subsidi, sehingga bahwa tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kemudian kelapa dalam, kemudian coklat, kopi dan lain-lain memang harus menggunakan pupuk non subsidi. Nah, sebagai pemerintah Konawe Selatan kita tetap berupaya di masa-masa yang akan datang, mudah-mudahan kondisi keuangan kita memungkinkan, maka tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membantu mensupport petani-petani kita. Hanya memang saat ini kita lebih fokus dulu kepada petani-petani kita yang konsen di bidang tanaman pangan seperti tadi yang saya katakan, padi, tanaman-tanaman horti, sayur-sayuran, buah-buahan, itu yang kita prioritas saat ini sebagai penerima manfaat daripada pupuk bersubsidi. Ada rencana berarti non subsidi akan disubsidikan oleh pemerintah daerah? Ini kita hitung dulu. Saya belum berani untuk menjanjikan lebih jauh, tetapi bahwa karena menjadi kebutuhan, maka tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, ketika seluruh instrumen kebutuhan kita sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan kita bantu. Tetapi bahwa kita bersyukur hari ini, kalau yang lalu petani kesulitan mencari pupuk non subsidi, hari ini alhamdulillah tersedia. Ini kan permasalahan yang bisa kita temukan adalah ketika petani butuh pupuk, duitnya sudah ada, tapi pupuknya tidak ada. Jadi hari ini sudah terjawab satu dengan hadirnya salah satu perusahaan distributor di Konawe Selatan yang membawa brand pupuk Mentari. Tentu kita bersyukur, berterima kasih juga kepada rekan saya Andi Rahmat yang telah menginisiasi daripada acara hari ini dengan mempertemukan beberapa stakeholder dari pihak distributor, kemudian dari kelompok-kelompok tani yang ada di dua kecamatan, yaitu Andoolo dan Andoolo Barat. Terima kasih. Jadi hari ini kita melonsing kegiatan. Yang pertama, kegiatan edukasi petani terhadap cara-cara praktek penanaman dan perawatan tanaman yang baik dan benar, mengikuti cara yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan besar. Yang kedua, di launching juga pengadaan atau penyediaan fasilitas atau sarana produksi, dalam hal ini pupuk, yaitu pupuk non subsidi merek Mentari. Pasca ini akan dilanjutkan dengan edukasi kepada langsung pada kelompok-kelompok petani oleh tenaga ahli dari
kami yang akan mendatangi langsung kelompok-kelompok tani di mana kelompok tani itu berada di desa masing-masing. Kemudian terkait dengan sarana produksi pupuk ini, kami menyiapkan merek Mentari, merek Mahkota, merek pupuk Indonesia yang sesuai dengan jenis tanaman masyarakat yang dibudidayakan berdasarkan kebutuhan tahapannya dan target produksi yang diinginkan. Jadi tanaman ini yang pertama bibitnya harus unggul. Kalau sudah unggul, maka perawatan tanam pertamanya di tahun pertama sampai tahun ketiga, pupuk yang memungkinkan untuk perkembangan vegetatif itu jenisnya dan komposisinya beda. Memasuki usia 3 tahun, dia berubah menjadi tanaman menghasilkan. Itu komposisinya beda lagi. Nah, ini kami menyiapkan semua berdasarkan karakter masing-masing jenis tanaman sesuai kebutuhannya. Kalau bicara kualitas, memang inilah sebetulnya kelebihannya pupuk non-subsidi. Jadi pupuk non-subsidi ini, apa label yang dicantumkan di kemasannya, itu benar-benar isi kandungannya di dalam itu penuh, tidak berkurang. Agak berbeda dengan yang lain yang sesuai pengalaman masyarakat. Ada yang sudah menggunakan 10 kg satu pohon, tetapi 3 bulan kemudian belum ada perubahan signifikan. Sementara pupuk kami ini yang aplikasi 1 kg, 2 kg yang sama dengan kondisi tanamannya, itu 3 bulan kemudian sudah memberikan hasil yang berbeda. Jadi kami unggul di dalam hal kualitas. Harga sebetulnya kalau kita menghitung berdasarkan kebutuhan hara akan tanaman sesuai dengan dosis yang dikandung dalam pupuk, maka sesungguhnya jatuhnya lebih murah ini pupuk non-subsidi daripada pupuk subsidi. Sebab pupuk subsidi itu memang diperuntukkan untuk tanaman pangan yang konsumsi haranya sedikit. Sehingga walaupun labelnya tinggi beda, tetapi jika dipakai di tanaman perkebunan itu tidak akan pernah mampu. Sampai dilipat 10 kali lipat pun tanaman subsidi tidak pernah akan mampu memenuhi kebutuhan hara akan tanaman perkebunan, terutama sawit dan kopi dan lain-lain juga. Ya. Yang ingin saya sampaikan sebagai salah satu ketua kelompok tani yang hadir di sini, bahwa memang pupuk non subsidi dari segi harga memang jauh lebih tinggi, tetapi dari segi kualitas itu jauh lebih bagus. Sehingga kalau kita ke depan ini mengharapkan kesejahteraan petani itu bisa meningkat, maka tidak ada jawaban lain selain penggunaan pupuk yang kualitasnya bagus pula. Dan itu nanti akan linear. Sehingga menurut saya ke depan ini salah satu tugas kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait manfaat pupuk. Nah, sehingga masyarakat bisa membedakan ketika menggunakan pupuk subsidi manfaatnya apa dan ketika menggunakan pupuk non subsidi manfaatnya bagaimana. Sehingga yang perlu kita kedepankan dia aspek manfaatnya. Jangan kita kedepankan persoalan harganya. Saya kira itu tidak terlalu signifikan. Kalaupun itu menjadi persoalan harga, kira-kira sebagai petani yang kemudian meminta kepada pemerintah, ada harapan seperti itu kah? Bukan harapan, memang petani sangat mengharap pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk subsidi. Apakah nanti subsidinya 50-50, 50-50% atau tidak, itu kita kembalikan kepada Pak Bupati, karena itu juga berkaitan dengan ketersediaan anggaran.